Oh, hai, gue Kakak. Apa kabar? Pada video kali ini, gue ingin menanggapi beberapa pernyataan terkait anak tunggal. Gue pernah buat video tentang anak tunggal. Pada saat itu, gue mewawancarai 10 orang. 5 anak tunggal, 5 orang bukan anak tunggal. Pertanyaan yang gue ajukan ke mereka sama, seputar tanggapan mereka tentang anak tunggal, asumsi, pandangan mereka, pikiran mereka tentang anak tunggal seperti apa saja gitu. Jadi kalau kalian ingin menonton video itu, tautannya akan gue tuliskan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, pada video kali ini gue ingin menanggapi 30 pernyataan yang ada tentang anak tunggal. Mungkin gue nggak akan menanggapi semuanya, tapi beberapa saja. Jadi supaya fair, gue akan mengundinya. Nah, ini bisa jadi hal yang menarik sih untuk melihat pandangan orang tentang anak tunggal. Nah, artikel yang ada di sini ditulis dengan judul 30 hal yang hanya akan dimengerti atau dipahami oleh anak tunggal. 30 things only an only child would understand. Ya, kita coba sama-sama lihat ya pernyataan apa saja yang akan gue tanggapi. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah nomor 24. Kita meluncur ke nomor 24. We are a little bummed out that we won't be aunts and uncles. Oh, biasa aja sih. We are a little bummed out that we won't be aunts and uncles. Gue nggak merasa itu sama sekali. Gue ada banyak sepupu dan gue ada beberapa sepupu yang sangat dekat. Mereka sudah punya anak gitu. Rata-rata sepupu-sepupu gue sudah menikah dan mereka sudah punya anak dan anak-anak gitu. Ya mereka keponakan gue kan. Cuma memang keponakan itu bukan dari ya kakak atau adik gue karena gue nggak punya kakak adik. Akan tetapi gue tetap berusaha, mungkin nggak ke semuanya, tapi gue tetap berusaha menjalin komunikasi gitu sama nyokap bokapnya dan kalau misalnya ada kesempatan ya gue berinteraksi dengan keponakan-keponakan gue itu walaupun nggak sering gitu. Pada saat ini sih mungkin intensitasnya tidak banyak ya. Akan tetapi kalau menanggapi pernyataan ini gue nggak ngiri sih sama orang yang punya kakak adik lalu mereka punya keponakan gitu. Enggak sih, biasa aja. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ya, yang kedua adalah nomor 19. Apa nih? We are obsessive. Yes. Ya, no doubt. Ya, obsessive. Di sini penjelasannya without the distractions that siblings provide, we tend to get deep into our hobbies. Ya, yes, gue sejauh ini bisa menikmati apa yang gue lakukan tanpa ada distraksi dari kakak dan adik. Dan gue memang punya sifat obsesif itu terhadap apa yang gue lakukan gitu. Gue selalu berpikir bahwa obsesif ini muncul karena tidak serta-merta karena gue anak tunggal, tetapi karena zodiak dan sio gue gitu. Jadi ya apa itu jadi satu paket gitu yang membuat gue menjadi pribadi yang obsesif. Gue rasa sih seperti itu. Nah untuk anak tunggal yang lainnya apakah sama punya perasaan yang sama bahwa mereka obsesif? Bisa ya bisa enggak sih, tergantung. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Untuk yang ketiga adalah nomor 10. Antara 9 atau 10, that was close. Oke, nomor 10. We had imaginary friends. Yes, ketika gue kecil,
Ya ada, tapi gue sekarang nggak bisa inget seperti apa. Cuma yang bisa gue inget pasti adalah gue uh, sering ngobrol dengan sosok di depan gue yang sebenarnya wujudnya tuh nggak nggak ajak gitu, nggak jelas itu wujudnya seperti apa, tapi gue ngobrol sama seakan-akan ada orang di depan gue. Ya itu sering terjadi sih, bahkan itu tidak hanya terjadi ketika gue masih kecil, pada saat usia seperti saat ini pun gue juga melakukan hal itu. Ketika ngobrol dengan seseorang yang tidak ada di depan gue itu, gue tetap merasakan seperti ada feedback dan ada balikan gitu, ada respons ke diri gue sendiri yang sebenarnya datangnya dari diri gue sendiri. Gue inget banget pada saat itu gue sedang jauh dari keluarga, pada saat itu sedang merantau, gue di stasiun kereta. Pada saat itu gue mau naik, di sana tuh MTR atau MRT ya ngomongnya, ya mau naik itu, gue mau naik metro ke kampus, kalau nggak ke kampus ke rumah ya. Nah di situ gue baru awal-awal tinggal di sana dan gue merasa sendirian gitu. Gue merasa sendirian, jadi gue ngobrol dengan diri gue sendiri itu. Gue mau ngobrol dengan orang yang ada di samping gue. Gue tau itu diri gue sendiri, tapi gue juga merasa ini ada sosok yang di luar diri gue yang bisa ngajak ngomong dan bisa memberikan balikan yang bermanfaat buat diri gue. Ya, berkaitan dengan imaginary friends, teman imajinasi, iya ada, tapi gue nggak inget kayak gimana. Sebenarnya lucu sih, ada kalanya ngobrol dengan diri sendiri itu susah, tetapi kalau buat gue ngobrol dengan orang lain itu juga susah. Ya jadi mungkin porsinya antara ngobrol dengan diri sendiri dan ngobrol dengan orang lain, gue akan lebih sering ngobrol dengan diri sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang, gue nggak tahu nih sekarang ke yang berapa, tapi let's just continue. Oke, selanjutnya nomor 12. Oke, untuk nomor 12, we are less likely to want kids of our own. Bang, soal punya anak ya, ini kompleks sih sebenarnya. Karena kalau di sini kan ketika lo mau punya anak maka lo harus menikah ya. Dan pernikahan di sini kan ya kita tahu konsep institusi pernikahan di sini seperti apa. Jadi bukan karena gue anak tunggal lalu gue tidak menginginkan punya anak, enggak sih gitu. Ada pemikiran lain yang melandasi mau enggaknya gue punya anak. Gue salut sih sama teman-teman gue yang tentu saja sudah beberapa tahun menikah, mereka sudah punya anak sudah ada yang punya 3 anak gitu kan, 1, 2, 3 anak. Gue salut sama mereka atas kesiapan mereka dari berbagai hal gitu. Gue pribadi mungkin belum sesiap mereka. Kalau kata salah satu rekan kerja gue dulu, ketika sudah nyemplung maka otomatis lo siap gitu, mau nggak mau tuh lo siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Gue setuju sih sama pandangan dia, apalagi dia udah nyemplung dan dia udah ngerasain gitu. Ya gue melihatnya ya waktu gue bukan waktu dia, dan kita lihat aja nanti kayak gimana. Oke, lanjut ya. Selanjutnya nomor 6. Untuk nomor 6, we don't mind being alone. Setuju banget. Ya,
Ya di video sebelumnya ada pertanyaan yang serupa juga kan, dan waktu itu pertanyaannya kalau nggak salah apa sih tentang makan di luar, gimana rasanya makan di luar sendirian gitu kalau nggak salah pertanyaannya itu. Dan gue jawab fun. Ya, gue nggak keberatan sendiri gitu. Karena buat gue sendiri itu nggak berarti sendirian. Ya. Jadi walaupun gue sendiri, tapi gue nggak merasa sendirian di dalam hati gitu, dan di pikiran gue juga nggak merasa sendirian. Gue pernah pergi keluar kota sendirian, lalu ada yang nanya, kok sendirian sih kak gitu, kenapa nggak bareng bokap nyokap, kenapa nggak bareng siapa gitu kan. uh, Bepergian sendirian itu penting buat gue untuk mengembalikan energi gue, dan gue benar-benar bisa menikmati waktu gue untuk mengunjungi tempat-tempat yang ingin gue selami gitu. Kalau bepergian dengan orang lain tergantung ya, kalau memang ada yang cocok ya maka cocok. Gue pernah kok pergi bareng sama temen, bukan teman-teman ya, tapi bareng sama temen. Kami pergi ke sebuah pulau dan di sana kami bisa menikmati waktu bareng gitu. Jadi energi kami berdua sama, kami klik juga gitu. Jadi kami bisa ngobrol, bahkan dalam diam pun kami bisa menikmati momen itu gitu. Ya gue sebenarnya pergi dengan orang lain itu juga nggak masalah gitu. Yang penting buat gue adalah sefrekuensi sih. Nah, bepergian sendiri itu sama sekali nggak masalah buat gue gitu. Gue jadi lebih mengenal diri gue sendiri. Gue bisa menikmati waktu gue benar-benar punya waktu yang berkualitas dengan diri gue sendiri. Tapi tetap sih pergi sama orang lain itu tetap tetap enak, tetap fun, tetap aja ada manfaatnya. Cuma kalau ditanya gimana bepergian sendiri atau gimana sendiri gitu kan, tinggal sendiri gitu, atau makan sendiri di restoran, I don't mind, gue nggak keberatan. Lanjut. Oke, selanjutnya nomor 25. We don't always play well with others. Ya, benar sih. Gue nggak tahu ini apakah berhubungan dengan introvert extrovert ya, gue nggak ngerti. Tapi memang gue itu kadang-kadang tidak terlalu bisa klik gitu ketika berada di sebuah tim atau berada dalam sebuah kelompok gitu. Gue menikmati pekerjaan yang gue lakukan sendiri. Bekerja dalam kelompok bisa, cuma mungkin lihat juga gitu siapa anggota yang ada di kelompok itu. Ada gue punya beberapa rekan yang klik, gue bisa klik kerja sama mereka, gue udah tahu pola kerja mereka, mereka juga udah tahu pola kerja gue, dan itu bisa sih. Jadi tergantung orangnya juga. Oke, tadi itu tadi itu sekian pernyataan yang gue tanggapi tentang anak tunggal. Respon yang sering gue dapatkan sebagai anak tunggal adalah biasanya mengonfirmasi apakah gue anak manja, mendapatkan pujian bahwa enak banget gue jadi anak tunggal karena semua muanya buat gue gitu. Mungkin waktu kecil semua muanya buat gue gitu, tapi ketika besar semua muanya bisa jadi gue yang ngurusin karena orang tua rely ke dua-duanya, rely ke gue gitu. Jadi mungkin anak tunggal yang nonton juga bisa relate gitu ya. Ada jadi anak tunggal buat gue menikmati sih. Gue sendiri nggak kebayang kalau misalnya gue punya kakak adik, nggak ada bayangan sama sekali. Jadi sama juga dengan kalian yang punya kakak adik, mungkin nggak kebayang gimana rasanya jadi anak tunggal. Mungkin kalian yang punya kakak adik punya fun dan gak funnya, begitu juga dengan gue. Jadi balik lagi ke kitanya. Oke, menarik banget bisa mengomentari pernyataan-pernyataan itu. Semoga video ini bisa menghibur.
Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.